Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman telah mengizinkan saya untuk presentasi hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Tugiming selaku pembimbing karya tulis ilmiah ini. Baik, saya awali. Yang pertama adalah abstrak. Minuman fungsional dapat dibuat dari berbagai macam tanaman. Salah satunya tanaman yang dapat diolah menjadi minuman fungsional adalah teh daun kelaras atau teh pisang kering. Masyarakat Indonesia seringkali memanfaatkan daun pisang segar maupun kering sebagai bahan pembungkus makanan. Daun pisang yang kering memberikan aroma yang khas. Selain itu digunakan sebagai kerajinan tangan, hiasan dalam upacara adat, dapat digunakan sebagai obat seperti dapat menurunkan suhu tubuh dan pewarna alami makanan tradisional. Laras cenderung tidak dimanfaatkan. Pada umumnya, laras dibuang begitu saja dan dianggap sebagai sampah. Hal ini dapat menimbulkan dampak pencemaran lingkungan karena akan semakin banyak limbah lingkungan yang hidup. Oleh karena itu, pemanfaatan limbah daun kelaras dapat dijadikan sebagai minuman fungsional yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Kelaras merupakan limbah organik daun pisang yang memiliki kandungan seperti selulosa dan polifenol. Tetapi melalui sebuah penelitian dapat diketahui bahwa kandungan pada kelaras ada polifenol, lignin, hemiselulosa, alantolin yang kelaras dapat menyembuhkan penyakit seperti batuk, radang tenggorokan, dan penurun panas. Pembuatan teh kelaras tidak lepas dari proses pengeringan. Pengeringan daun teh kelaras dilakukan secara langsung di bawah sinar matahari. Proses ini tidak membutuhkan waktu yang lama karena peneliti menggunakan daun kelaras yang sudah kering. Peneliti juga menggunakan bunga melati yang dicampurkan dengan teh kelaras sebagai bahan pembanding antara teh kelaras original. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang mencari hubungan kausal sebab akibat dari suatu perlakuan atau variabel bebas terhadap variabel lain atau variabel terikat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat dari mengonsumsi teh kelaras, untuk mengetahui rasa yang terdapat antara teh kelaras original dan teh kelaras melati, dan dapat mengetahui benarkah teh kelaras dapat menyembuhkan penyakit seperti batuk. Satu, pendahuluan. Latar belakang masalah. Kesehatan merupakan hal yang penting untuk dijaga. Oleh karena itu, berbagai usaha dilakukan untuk mempertahankan kondisi yang sehat. Hal ini sesuai dengan makna kesehatan pada Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan baik secara setiap orang untuk hidup produktif secara sosial maupun ekonomis. Menurut Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Contoh obat tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat adalah teh kelaras. Masyarakat Indonesia sering sekali memanfaatkan daun pisang segar maupun kering sebagai bahan pembungkus makanan. Daun pisang yang kering memberikan aroma yang khas. Selain itu digunakan sebagai kerajinan tangan, hiasan dalam upacara adat yang dapat digunakan sebagai obat seperti dapat menurunkan suhu tubuh dan sebagai pewarna alami makanan tradisional yang disebut dengan oleng-oleng. Oleng-oleng mempunyai warna hitam dan putih. Warna hitam ini berasal dari kelaras yang dibakar. Kelaras merupakan limbah organik daun pisang kering yang memiliki kandungan seperti selulosa dan polifenol. Tetapi melalui sebuah penelitian dapat diketahui bahwa kandungan pada kelaras ada polifenol, lignin, hemiselulosa, alantolin yang terdapat pada kelaras dapat menyembuhkan penyakit seperti batuk, radang tenggorokan, dan penurun panas. Pembuatan teh kelaras tidak lepas dari proses pengeringan. Pengeringan dari kelaras dilakukan
secara langsung di bawah sinar matahari. Proses ini tidak membutuhkan waktu yang lama karena peneliti menggunakan daun kelaras yang sudah kering. Dari latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul teh kelaras sebagai minuman yang menyehatkan. Rumusan masalah yang pertama adalah apa manfaat dari mengonsumsi teh kelaras. Teman-teman di sini udah pada tahu belum apa manfaat dari mengonsumsi teh kelaras? Oke, nanti saya akan memperjelas. Yang kedua, bagaimana rasa yang terdapat pada teh kelaras original dan teh kelaras melati. Yang ketiga, apakah teh kelaras original dapat menyembuhkan orang yang menderita penyakit seperti batuk. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui manfaat dari mengonsumsi teh kelaras. Yang kedua, untuk mengetahui rasa yang terdapat antara teh kelaras original dan teh kelaras melati. Untuk mengetahui benarkah teh kelaras dapat menyembuhkan penyakit seperti batuk. Selanjutnya, manfaat penelitian, memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat teh kelaras untuk kesehatan tubuh. Landasan teori. Pengertian kelaras. Kelaras atau daun pisang kering merupakan salah satu bagian dari pohon pisang yang jarang diperlihatkan keberadaannya dan mempunyai kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Pemanfaatan kelaras dapat mengurangi limbah pertanian. Pemanfaatan daun pisang kering bisa diolah menjadi teh karena kelaras terdapat kandungan polifenol, lignin, hemiselulosa, allantoin yang dapat menyembuhkan penyakit seperti batuk, radang tenggorokan, dan penurun panas. Yang kedua, penelitian melati. Melati merupakan bunga yang terkenal karena baunya yang harum. Melati sering kita jumpai di pekarangan rumah. Zaman dahulu, melati sudah digunakan untuk berbagai keperluan. Baunya yang harum menjadi bunga yang wajib untuk hajatan dan ritual tertentu. Dari berbau adat, agamis, hingga mistis. Namun, bukan hanya bisa memberikan aroma yang wangi, menambahkan bunga melati ke dalam minuman atau makanan juga bisa memberikan banyak manfaat kesehatan. Hal itu karena bunga yang berasal dari daerah tropis dan subtropis Australia ini memiliki kandungan antioksidan yang kuat berkhasiat untuk kesehatan. Di sini teman-teman udah pada tahu belum apa manfaat melati untuk kesehatan kita? Belum. Oke, saya akan sebutkan manfaat bunga melati untuk kesehatan. Yang pertama yaitu meningkatkan kesehatan pencernaan. Yang kedua baik untuk kesehatan jantung. Ketiga membantu menurunkan berat badan. Keempat meningkatkan fungsi kognitif. Kelima membantu mengelola diabetes. Landasan teori. Manfaat teh kelaras. Berikut ini manfaat teh kelaras untuk kesehatan. Yang pertama, meredakan sakit tenggorokan. Salah satu manfaat teh kelaras yang cukup dikenal dan terbukti efektif adalah dijadikan obat untuk meredakan sakit tenggorokan. Dengan mengonsumsi teh kelaras tersebut secara rutin, maka radang tenggorokan dapat mereda bahkan sembuh. Memang radang tenggorokan masih menjadi jenis penyakit yang mengganggu. Untuk mengonsumsi teh kelaras tersebut cukup 1 kali dalam sehari dan dilakukan secara rutin hingga sakit tenggorokan hilang. Yang kedua, meredakan demam. Dengan mengonsumsi teh kelaras ternyata juga dapat membantu dalam menurunkan demam yang biasanya disertai dengan naiknya suhu tubuh. Untuk mengonsumsi teh kelaras sebagai obat demam ini juga cukup minumnya secara rutin. Namun, tetap saja perlu diatur juga pola makan dan istirahat yang cukup agar demam tersebut cepat turun. Yang ketiga, menyembuhkan disentri. Teh kelaras ternyata memiliki zat aktif alami yang mampu menghentikan peradangan pada usus. Peradangan pada usus tersebut biasanya akan berakibat pada keluarnya darah saat sedang buang air besar. Cara mengonsumsinya pun juga sama, cukup diseduh dan diminum secara teratur 1 kali dalam sehari. Yang keempat, meningkatkan imunitas. Salah satu manfaat teh kelaras yang cukup menakjubkan yaitu kemampuan dalam meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh. Kelaras ini memiliki zat polifenol yang merupakan senyawa antioksidan penting bagi menjaga tubuh dari radikal bebas. Selain itu, kelaras juga memiliki kandungan yang mampu meningkatkan daya tubuh bernama allantoin. Yang ketiga, metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang mencari hubungan kausal sebab akibat atau suatu perlakuan variabel
variabel bebas terhadap variabel lain atau variabel terikat. Kelompok penelitian terdapat dua kelompok eksperimen, yaitu kelompok pertama adalah kelompok eksperimen terkelaras original dan yang kedua adalah kelompok eksperimen terkelaras melati. Kedua, desain penelitian berdasarkan masalah dan tujuan, maka desain penelitian sesuai yaitu process analytical plan design. KB belajar dan yang sama. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di rumah peneliti yang beralamatkan Nunggarejo, RT 1 RW 1 Kecamatan Kumbur, Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan saat proses wawancara dilakukan di rumah warga sekitar rumah peneliti. Iya, tak suruh ke sini. Keempat, waktu peneliti melakukan penelitian pada tanggal 3 Januari 2023. Alat dan bahan. Berikut ini adalah alat dan bahan untuk membuat teh kelaras. Yang pertama, kita siapkan kompor, kedua teflon, ketiga sendok, 4 gelas, 5 gelas ukur, 6 penyaring, 7 nampan, dan wadah, serta gunting. 12. Dan untuk bahannya yaitu yang pertama adalah daun kelaras pastinya, yang kedua adalah melati, ketiga adalah air, keempat adalah gula, dan kurang lebih tidak tentu yaitu kental manis. Nanti dulu. Gocek. Kita tahuannya. Ini mau bikin apa? Teh kelaras, Pak. Teh daun pisang kering. Teh kelaras katanya. Baik, saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah datang ke sini untuk memperlihatkan kami mempresentasikan karya tulis ilmiah kami. Saya ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Teh Kelaras sebagai minuman yang menyehatkan. Dan kita lanjut aja ya. Ya. Yang pertama, kita potong-potong dahulu daun kelaras. Lagi mana videonya? Pertama-tama kita potong dahulu daun kelaras yang telah dicuci dan dikeringkan kembali di bawah sinar matahari. Tadi masih kotor. Cuci aja. Kita potong kecil-kecil. Penuh sih. Kok udah penuh sih namanya? Kalau sudah dipotong kecil-kecil seperti ini, kita blender. Dan kalau sudah di blender, jadinya seperti ini. Kelihatan nggak? Ya wes rene Ini. Ya lo udahlah kelihatan lah. Udah jadi. Oh lo udah lu lah. Ya Allah. Setelah itu saya pakai satu tangan dulu ya. Gimana lagi? Allah, Bagi lu ram lebu. setelah itu daun kelaras yang kita blender tadi kita masukkan ke kantong teh seperti ini.
Nggak punya sendok. Nggak punya sendok. Itu kegedean loh. Untung apa sih? Kita tutup rapat dan kita ikat. Itu kita panaskan air 300 ml untuk membuat teh laras. Kita tuangkan ke teflon. Emang ini teflon, ini bukan teflon goblok. Apa ini namanya? Panci. Emang ya Teflon tuh nggak kayak gitu. Gak tahu itu. Kita hidupkan kompor. Teflon ya, teflon. Ya biar cepet mendidih. Jadi kita masukkan 1 kantong teh laras ke dalam panci. Ini agak ya. Ada coklat kuning ya. Tidak sekental teh yang Di warung-warungnya formalin. Setelah berwarna kekuningan, kita matikan kompor. Nurenio. Ini numpah loh nanti kalau Nanti kan kesana kelihatan loh. setelah itu, saya sudah siapkan di sini 11 gram gula pasir. Ya, gula putih. Gula putih dan kita tuangkan. Saya gemeter tuh. Mati Nggak ngatur. Ini adalah teh laras yang original. Ntar kita aduk dulu ya. Boleh kalian tambahkan susu kental manis sesuai selera. Udah guntingan. Ya kalau nggak mau kayak gini, kayak ini. yang original itu. Udah terlalu enggak. Kamu tetesnya enggak? Dikit, ini malah keluar. Udahlah, nggak usah lah. Udah nggak usah kayak gini. Nah, yang ori dulu, baru yang kedua yang pakai melati. Iya, Pak. Ya benar. Pak, saya akan membuat teh laras bercampur dengan melati. Kita siapkan airnya 300 ml juga.
Tunggu hingga sedikit mendidih, lalu kita masukkan 6 gram melati. Jangan menjelaskan kenapa Bapak memilih yang masih segar. Oke, baik. Saya akan menjelaskan sedikit kenapa saya memilih bunga melati yang segar. Karena waktu saya melakukan penelitian, saat bunga melati saya jemur, ternyata bunga melati yang saya jemur tidak menghasilkan aroma yang sesungguhnya. Bunga melatinya kurang menonjol aromanya. Sedangkan kalau yang masih fresh itu aroma bunga melatinya masih keluar, aroma masihnya masih keluar banyak gitu lah. Kita masukkan bunga melati. Setelah itu kita masukkan 1 kantong teh paras. Kalau udah dulu. Setelah mendidih, kita patikan kembali. Dan kita saring. Dan ini adalah teh kelaras, yang sebelah kiri adalah teh kelaras original dan yang sebelah kanan adalah teh kelaras melati. Bab keempat yaitu hasil dan pembahasan. Penelitian ini ditemukan adanya pembanding antara responden kelompok A dan kelompok D. Bisa dilihat di tabel yang saya berikan. Serta dari hasil eksperimen juga didapatkan bahwa 1 orang responden yang mengalami batuk setelah mengonsumsi teh kelaras responden cukup membaik. Dari tabel tersebut dapat dilihat responden kelompok A lebih cenderung ke teh daun kelaras original, sedangkan kelompok B lebih cenderung ke teh daun kelaras mati. Menurut para responden, dari kelompok A, rasa yang terdapat pada teh daun kelaras original tidak begitu menyengat, dan dalam artian teh daun kelaras yang berbau sengit tidak terlalu menyengat baunya. Sedangkan menurut para responden kelompok B, teh kelaras melati lebih enak dari teh kelaras original karena perpaduan melati dan daun teh kelaras kering sangatlah harum dan segar. Pada kelaras original, pada saat responden meminum teh daun kelaras melati tersebut, responden sangatlah menyukainya karena baunya yang segar dan harum serta rasa yang sengit dan baunya kelaras tersebut. Pada penelitian ini didapatkan perbandingan antara responden kelompok A dan kelompok B sebesar 2:1. Sedangkan hasil wawancara dari responden yang mengalami batuk setelah mengonsumsi teh kelaras selama 5 hari dan untuk seharinya butuh meminum 1 teh daun kelaras, menurut responden saat pertama kali meminum rasa yang ada gelas butuh meminum 1 ada momen segar di tenggorokan, dan setelah 5 hari meminum secara terus-menerus responden berlangsung membaik. Penelitian ini tidak ada efek samping karena daun kelaras memiliki senyawa penting untuk kesehatan manusia, misalnya seperti polifenol atau bertindak sebagai antioksidan,
hemiselulosa, protein, dan alantolin. Daun kelaras juga memiliki efek astrigen yang bisa menyembuhkan penyakit. Bab kelima yaitu penutup. Pertama, kesimpulan. Teh daun kelaras memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan manusia, seperti obat batuk, flu, demam, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, antioksidan yang tinggi. Teh kelaras adalah salah satu minuman yang menyehatkan karena terdapat kandungan seperti selulosa, polifenol, lignin, hemiselulosa, alantolin. Teh daun kelaras ini hanya bisa bertahan selama 1 bulan, tetapi yang sudah diseduh hanya bisa bertahan 1 hari saja. Karena pada penelitian ini peneliti tidak menggunakan bahan pengawet sekalipun. Yang kedua yaitu saran. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat membuat teh daun kelaras dengan pembanding yang lebih baik lagi serta dengan menggunakan bahan alami lainnya. Setelah presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.